Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Fatimah dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit hakikat yang ada atau pengantar dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini merupakan suatu perubahan tingkah laku pada manusia sebagai hasil dari suatu pengalaman yang pernah dialaminya. Ini menurut pendapat dari Zak dan Berliner. Selanjutnya, teori belajar behavioristik lahir sebagai upaya untuk menyempurnakan dua perspektif, yakni yang telah berlaku di awal abad ke-20. Di antaranya adalah yang pertama, perspektif strukturalis dan dari Wundt yang dikemukakan oleh Wundt dan psikologi fungsionalis dari Dewey. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif dan psikologi fungsional. Yang pertama itu adalah perspektif strukturalis, menjelaskan secara mikro yang berwawasan sempit yang mengandalkan perilaku penelitian saja, yaitu melalui otak manusia. Sedangkan psikologi fungsional menjelaskan secara makro dibandingkan dengan perspektif strukturalis. Itu berwawasan sangat luas yang menjelaskan tentang proses fungsi mental, kajian tentang perilaku, hubungan proses mental dengan tubuh manusia. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilati Soleha dari kelompok 2 akan menjelaskan belajar menurut behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar, karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Jamania. Di sini saya akan menjelaskan classical conditioning. Menurut psikologi, pengkondisian klasik atau classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning. Karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya, para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Peletak dasar teori conditioning adalah Ivan Petrovich Pavlov. Secara kebetulan, conditioning refleks atau fisik refleks ditemukan oleh Pavlov pada waktu ia sedang mempelajari fungsi perut dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut ketika anjing sebagai binatang percobaannya sedang makan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardi dari Prodi Bimbingan Konseling, akan menjelaskan tentang diagram classical conditioning Pavlov. Pavlov memperkirakan anjing-anjing itu akan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan yang ditempatkan di depan mereka. Tetapi dia memperhatikan bahwa anjing-anjingnya akan mulai mengeluarkan air liur setiap kali mereka
mendengar langkah kaki sistemnya yang membawakan mereka makanan. Ketika Pavlov menemukan bahwa objek atau peristiwa apapun yang dipelajari anjing untuk dikaitkan dengan makanan, seperti asisten lab, akan memicu respon yang sama. Dia menyadari bahwa dia telah membuat penemuan ilmiah yang penting. Karenanya dia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari jenis pembelajaran ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Beatrice Elisha, NIM 19034020210022 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang aplikasi teori belajar Pavlov dan pembelajarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov adalah ciri-ciri yang kuat yang mendasarinya, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua, mementingkan bagian-bagian, yang ketiga, mementingkan peranan reaksi, yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran adalah dengan guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi lebih memberikan kepada instruksi singkat yang diikuti, seperti contoh-contoh ya, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pembelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Nah, kesimpulannya dari makalah atau materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Jess dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavioristik lahir sebagai upaya untuk menyempurnakan dua perspektif yang telah berlaku di awal abad 20, yaitu perspektif strukturalis dari Wundt dan psikologi fungsional dari Dewey. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.